Pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR RI telah setuju terkait usulan Presiden Joko Widodo atas calon Kapolri, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Hampir dapat dipastikan dalam waktu dekat ini Komjen Polisi Badrodin Haiti segera duduk sebagai orang nomor 1 di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaannya pemirsa, bagaimanakah masa depan Polri di tangan Badrodin Haiti nanti? Apakah mampu seorang Badrodin Haiti mengemban tanggung jawab membawa lembaga kepolisian ini menjadi lembaga penegakan hukum dan pelayanan publik yang independen, profesional, dan berintegritas? Ini tanda tanya yang akan kita diskusikan dalam kesempatan Prime Time Talk kali ini. Bersama saya di studio telah hadir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Farouk Muhammad dan juga pengamat kepolisian yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia Sisno Adiwinoto. Nanti akan bergabung juga bersama kita aktivis dari Indonesian Corruption Watch atau ICW Emerson Yunto dan juga anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil. Ya pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog kita kali ini melalui sambungan telepon. Silakan dicatat baik-baik nomornya 021 529 003 11 atau kirim SMS di nomor ini 0818 997 714. Bagi Anda pengguna sosial media Twitter, bisa mention kami di akun Twitter di @berita1tv atau Facebook kami di Berita1TV. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Selamat malam, Prof. Farouk, apa kabar? Kabar baik. Pak Sis, sehat? Alhamdulillah, sehat baik. Ini jenderal polisi semua di sebelah saya. Jenderal-jenderal semua. Tapi kapasitas Pak Farouk sebagai seorang Wakil Ketua DPR RI, mudah-mudahan nanti pengalaman Bapak sebagai polisi bisa kita gali lebih dalam terkait juga orang yang akan memimpin kepolisian junior bapak-bapak berdua gitu kan. Pak Sis juga sempat lama di Polda Sulsel ya Pak ya. Sumsel dan Sumsel ya. Nah Sumsel dan juga sebelumnya di Divisi Humas Mabes Polri. Baik, Prof. Farouk, Badrodin Haiti layak nggak jadi Kapolri? Ya, dulu kan masih ingat gak? Waktu saya diwawancara kan minta dikeluarkan. Masih ingat aja Pak? Masih ingat, suruh tulis kan. Saya tuh udah mau tulis tapi aja kan, saya bilang kan. Tapi kan ini sekarang kamar sebelah nih, Kamar ini yang sebelah. putus ini kan. Kalau Bapak Gini sendiri juga lah, sebenarnya harus kita perbaiki juga itu. Masa gini-gini itu urusan polisi kok hanya urusannya DPR. Ya, Padahal kan berdampak ke daerah. Ya. Maksudnya ke depan DPD juga harus ikut loh gitu. Tapi DPD-nya setuju nggak sih sebenarnya dengan mekanisme yang sekarang berlaku ini untuk Enggak, Kapolri? saya secara karena DPD kan tidak bisa memberi pendapat ini Betul. kan. Tapi saya secara pribadi kan saya sudah menyampaikan beberapa ini jadi begitu karena politisasi polisi aja semua itu. Nanti kita protes ke Pak Nasir Jamil nih. Nah ini mana saya ketemu nih Pak Nasir, oke tantangan saya. Tapi secara pribadi Pak, sebagai Bayangkara juga, Anda setuju nggak kalau Kapolri kita yang akan dilantik ini Badrodin Haiti, Komjen Pol? Iya, karena saya juga bertanggung jawab itu. Saya termasuk pembisik lah. Apa boleh buat saya harus mengakui kan. Jangan apa boleh buat dong Pak. Iya, Nggak ada yang lain. sudah terjadi begini ya saya harus baik saya termasuk. Kenapa? Saya tidak persoalan lain dulu, persoalan begini. Apakah nanti kemampuan memimpin itu begini? Pokoknya masalah polisi tolong selesai dulu lah. Pak Presiden tolong. Saya cinta polisi, saya cinta Presiden. Masih kita amankan dulu. Jangan sampai dibiarkan begini terus polisi. Mas saya pernah khawatir kan? Udah begini-begini masuk tahu-tahu, lain-lain. Sampai saya tanya lagi, saya tanya Mendagri gimana sih sikap PDIP, gimana sikap partai ini. Ya tolonglah jangan terlalu inilah. Biarlah polisi itu pokoknya siapa sekarang kebetulan Presiden kan memilih yang tertua. Iya. PLT Kapolri. Iya. Lateran pengalaman juga oke. Kapasitas? Ya selama ini yang dia bisa tunjukkan kan oke kan. Tapi kan saya tidak mau juga kasih cek kosong dong. Beberapa waktu dulu kalau Kapolri oke, so far oke. Tapi kan orang kadang-kadang kan lain kan. Begitu duduk di kursi itu kan berubah. Ya kadang-kadang tidak bisa kita jamin kan. Tapi dari segi menyelesaikan masalah saya hargai, saya angkat topi. Itu terima kasih
DPR, terima kasih Komisi 3. Mudah-mudahan ini selesai dulu. Persoalan nanti kepemimpinan, mari kita lihat. Lebih terima kasih lagi, Prof, kalau misalnya DPR ngajak DPD gitu ya. Apalagi itu kan. Pak Sis, ini sosok Kapolri ini kan harus menjadi orang yang terbaik di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Dari kacamata Anda sebagai anggota Bayangkara juga, apakah sosok Badrodin Haiti ini bisa membawa Polri seperti yang dicita-citakan sejak Polri itu berdiri di Republik Indonesia? Yang pertama tentunya kita ucapkan selamat dulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan segera punya kepala polisi. Akhirnya sudah, ya Pak ya? Ya, yang sudah beberapa bulan ya, lebih 3 bulan ya tidak punya kepala polisi, hanya punya wakil dan punya kemudian dia akan menjadi pelaksana tugas. Kedua juga selamat tentunya kepada Pak Badrodin, sudah lulus tadi, DPR sudah sidang paripurna, sudah setuju. Dan tadi dengar selentingan malah besok akan segera dilantik, mudah-mudahan. Jadi selamat. Kemudian untuk kalau pantas atau tidak pantas, layak tidak layak, dan bagaimana ke depan, kalau kepantasan itu secara prosedur, ya sangat-sangat pantas, sangat layak. Dari segala aspek prosedur sudah dilalui dengan baik. Dari pengalaman yang 4 kali Kapolda, kemudian sampai menjadi asisten operasi, menjadi Kabaharkam ya, sampai menjadi Wakapolri dan PLT, sangat pantas. Tadi disebut juga dari senior ya, 82 beliau ya, Pak. 82 pantas untuk dia. Layak. Kemudian dari figur ini menjadi kepada pribadinya ya, pribadinya ini sosok pribadinya yang lain-lain banyak disampaikan dan DPR juga ke rumah berkunjung ya, cuman yang perlu disorotin biasanya kalau orang yang pintar ini, orang ranking 1 ini agak ego, jangan sampai keluar egoisnya. Ini yang ranking 1 Pak Badrodin. Badrodin kan ranking 1 di waktu lulus akabrinya. Nah, biasanya kalau orang pinter, orang ego itu kan nggak bisa kerja teamwork ya, sulit menerima saran kerjanya staff. solo gitu itu ya? Yang perlu diwaspadai, dia harus membawa tim staff. Sementara untuk di tubuh Kepolisian Republik Indonesia itu teamwork ya? Ya, teamwork. Ya, harus mutlak itu. Tapi bukankah Panglima, Komandan tertinggi? Pernyataannya sudah ngomong soliditas, jadi bagus ya, jadi kelihatan Kemudian dari berdasarkan pengalaman yang demikian ya cukup ya untuk dari profesional dan dari mungkin secara teoritis prosedur semua ya bagus ya. Ini kadang-kadang orang lupa gitu loh. Akhirnya saya menganggap sesuatu saya udah pernah, udah tahu, udah mahir, udah terampil, menganggap sepele, tidak fokus ya, kemudian kurang inovasi, kurang apa itu yang ini. Bagaimana mengawal itu semua, Pak Sis? Mengawal itu satu ya kita sekarang gugah yang semuanya udah baik, kita mungkin ada satu inilah. Kalau penakut jangan jadi Kapolri, kalau jadi Kapolri jangan penakut. Nah itu yang pertama. Ini filosofi saya baru dengar ini. Jadi jangan sampai menjadi penakut, bisa diintervensi. Ya, kemudian ini terkait independensi lembaga Polri kan maksud Anda kan? Jadi dalam penegakan hukum jangan sampai kabar reskrimnya baru menetapkan jadi penahanan terus kemudian diperintah dilepaskan misalnya gitu kan. Jangan sampai ada satu lembaga menyuratin polisi untuk menunda proses penyidikan. Lembaga ini kita soroti nggak benar dong, lembaga penegak hukum menyurati lembaga penegak hukum untuk tidak segera memproses penegakan hukum kan. Lah yang nggak benar tadi kok diterima gitu loh, terus kemudian ikut. Ya, jadi itu yang perlu kita koreksi. Satu lagi mungkin dengan kunjungan di rumah, saya lihat di TV, anggota DPR sangat bagus itu untuk istri. Ya, istrinya menyatakan bahwa itu urusan dinas, tidak ikut-ikut lah gitu. Nah, yang perlu diwaspadai kan biasanya itu. Nah, kalau Kapolrinya suaminya, jangan sampai istrinya menjadi atasannya Kapolri. Loh kalau di rumah begitu. Kalau di rumah kantor, ini menjadi masalah. Seringnya masalah gitu. Nanti untuk menempatkan anggota bukan wanja, tapi cukup ke rumah kan gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Ada wanja istri di rumah gitu ya. Oke, baik Bapak-bapak. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa kita nanti lanjutkan diskusi kita juga bareng Bung Emerson Yunto dan juga Pak Nasir Jamil. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.